Assalamualaikum sahabatku, Daplun Channel kembali menyapa Anda. Kali ini masih seperti yang kemarin ya. Jadi saya akan mereaction pengajian dari Ustadz Dasyat Latif part kedua ya. Jadi kita ngakak plus ngaji gitu. Jadi dua-duanya dapat, ngakaknya iya, ngajinya iya. Sebelum masuk ke videonya, saya ingatkan kembali buat kalian, buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan gak subscribe ya. Jangan lupa yang sudah subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info kalau saya upload video baru lagi. Oke, tidak usah banyak basa-basi, langsung saja kita ke dalam videonya. Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar banyak yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. 40 tahun. Selingkuh satu kali 40 kali tahun. 1 bulan pi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada dosamu 10 tahun. Kita juga Bu, bagaimana suami kita tidak selingkuh kalau ibu penampilannya sekadarnya, marantas, malas, berat badan naik terus, nonton saja kerjanya pegang remote. Kalau ada di rumah nonton itu mulai jam 7 malam sampai jam 10, nah pegang itu remote, pakai daster tinggi sebelah. Astagfirullahaladzim. Acak-acakan rambutnya, ada kaca di sampingnya, naik di kakinya satu. Ada suaminya menonton di sampingnya. Begitu mengantuk menguap nangka keteknya. Wah, bagaimana suami kita tidak menderita lahir batin? Sialku setengah matiku cari uang begini apa? Astagfirullah. Hancur. Kita pergi ke kebun sawit, bertani, dapat istri malas, gendut, suka marah-marah. Ada begitu di sini? Ada? Oh, ada lagi. Wah, cantik-cantik semua sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila iya cantik sekarang Ustaz, kalau di rumah kelihatan tali BH. Bila suaminya kasih bebek saya itu tali BH kelihatan semua. Apa bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bung. Rasanya Bung. Astagfirullah. Oke, next. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku banyak duitnya. Jadi beliau tidak banyak duit, tapi banyak temen yang banyak duit temennya. Jadi kesimpulannya gitu, kita cari temen yang banyak duit. Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang Pak Kapolri bawa ini kartu nama aku Ustaz, simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Gampang urusan selesai. Saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Aman dan terkendali. Aman dan terkasih. Ambil sayur, ada isi ikan. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak. Berapa? Nggak usah. Karena dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Ya Allah, apalagi saya ya, seorang ustadz yang ilmunya tinggi juga punya rasa gitu. Apalagi saya yang yang nol ya. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil keluar Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap komandan." "Ada apa ini Ustaz?" "Perpanjangan SIM." Panggil Kasat Lantas. "Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan."
banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudaraku polisi Brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian. Insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Ustadz ditipu. Kenapa guys bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat, bukan, ternyata katinting. Ketinting apa itu? Speedboat ini, katinting ini. Yang mana? Toko. Kalau speedboat siu. Kalau mati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Saya bilang, Haji, Bapak bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustadz, sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz nggak mau terima cara saya. Iya Kak. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke yang G? Oh itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya semua dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah Pak. Mana ada tidak ada masalah? Oke. Ibu. Semua ada masalah, semua profesi itu ada masalah ya. Jadi jangan mengeluh, guys. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Apa yang kamu sombongkan? Di atas langit ada langit. Betul. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu? Banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran. Tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar, ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak, supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Keliling di komplek dari jam 8 sampai setengah 10, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? 10 miliar, duitnya miliaran tapi kayak gembel. Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah paling banyak penduduknya bos. Oh kaya, wajar dia sombong. Apa aja dia punya, wajar dia kaya, profesor doktor tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap THR, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ya Allah, orang kaya sombong temennya setan ya, tapi orang miskin sombong setan udah.
Oke, next. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Woi, ada? Ah, nggak ada. Ada ini. Ada. Jangan Nggak ada. minta, nak curi. Sudah dah simpan baik-baik suaminya, nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, Ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Nah, pegawai honor kasihan. Wih, gembira. Nah, bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah, simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik ke benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah, dapat inilah comok. Akhirnya apa? Di bawah karpetnya tempat tidur nak simpan. Istrinya kasih bersih kamar, sapu. Ih, ada kompe-kompe. Ketahuan. Nah buka, uang. Masih berteriak sama suaminya, Pak, uang apa ini? Yang mana? Ini yang di bawah karpet. Nah bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa Ji? Udah disembunyiin masih aja ketahuan ya, masih aja didapat, ya Allah. Oke guys, di video kali ini kita dapat ilmu perkara sombong ya, takabur ya. Jangan gitu. Di atas langit masih ada langit. Seberapa harta yang kalian punya, seberapa duit yang kalian punya, mobilnya bagus ini, hartanya berlimpah, sawahnya luas ya, tapi kalau kalian dikasih satu penyakit sama Gusti Allah, nggak boleh makan apa-apa ya. Nggak bisa makan gula, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan daging. Aduh, hancur sudah ya. Jadi ingatlah, yang sudah kaya, yang sudah ini, sedekahkan hartamu. Jangan jadikan kesombongan ya. Hartamu itu bukan semua milikmu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.